Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama sesi perkenalan nama. Jadi baik, perkenalkan nama saya Maria Melita Bini, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Odilia Usiananduri, di sini saya sebagai pemakan materi. Perkenalkan, nama saya Maria Suratnya Dewi. Perkenalkan, nama saya Katrina Keo. Perkenalkan, nama saya Hermin Agustinus Romalai. Perkenalkan, nama saya Ilaria Angelina Beka. Baik, sesi pertama kami tutup. Yang berikut kami buka sesi kedua, pemaparan materi dan tanya jawab. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan kami berikan. Yang pertama, latar belakang. Parenting saat ini bergeser dari metode restriktif atau melarang total menuju metode mediasi aktif. Orang tua tidak lagi berperan sebagai penjaga gerbang yang menutup akses, melainkan sebagai kompas yang mengarahkan anak agar mampu menavigasi dunia digital secara mandiri dan bertanggung jawab. Parenting di era teknologi ini bukan pada kecanggihan perangkat yang dimiliki, melainkan pada kekuatan hubungan emosional yang tetap terjaga di tengah distraksi layar. Rumusan masalah. Jelaskan pengertian dari parenting di era teknologi pada pola asuh anak. Yang kedua, bagaimana pengaruh durasi penggunaan gawai atau screen time terhadap perkembangan kognitif dan sosial emosional anak di era teknologi. Yang ketiga, apa saja kendala utama yang dihadapi orang tua seperti kesenjangan literasi digital dalam mengawasi aktivitas daring anak. Yang keempat, bagaimana dampak tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak. Yang kelima, bagaimana rumusan strategi pola asuh yang ideal belajar digital parenting untuk menghadapi tantangan teknologi saat ini. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1. Menjelaskan pengertian parenting di era teknologi. 2. Mengurangi berbagai dampak fisik, psikologis, dan sosial yang muncul pada anak akibat pola asuh yang kurang adaptif di era teknologi. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan orang tua dalam melindungi anak dari ancaman siber seperti cyberbullying dan paparan konten negatif. Yang keempat, menemukan solusi dan model pola asuh yang ideal untuk mengimbangi antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan karakter anak. Manfaat penulisan. Yang pertama, menjadi referensi atau landasan bagi penulis lain yang ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh teknologi dalam perkembangan anak. Yang kedua, memberikan perlindungan bagi tumbuh kembang anak melalui penerapan pola asuh yang lebih bijak dan berarah. Pembahasan. Pengertian parenting di era teknologi. Parenting adalah strategi pola asuh di mana orang tua terlibat aktif dalam mengadu, mengawasi, dan mendidik anak mengenai penggunaan teknologi. Inti dari parenting tetap sama dengan kasih sayang, kehadiran secara emosional, dan penanaman nilai-nilai moral. Pengaruh durasi gawai atau screen time terhadap perkembangan kognitif dan sosial emosional anak di era teknologi. Berikut adalah dampaknya terhadap aspek utama perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Yang kedua, kendala utama yang dihadapi orang tua seperti kesenjangan literasi digital dalam mengawasi daring anak. Mengawasi anak di dunia digital seringkali terasa seperti mengejar kereta cepat bagi banyak orang tua.
Ada beberapa kendala utama yang sering dihadapi orang tua. Yang pertama, kesenjangan literasi digital atau digital divide. Anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia. Yang kedua, dilema konsistensi dan pengawasan. Kurangnya waktu pengawasan menjadi longgar dan tidak konsisten. Yang ketiga, faktor lingkungan sosial, kesenjangan komunikasi dengan tekanan dari luar rumah seringkali meruntuhkan aturan yang sudah dibuat di dalam rumah. Dampak tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam mengawasi aktivitas dari anak. Berikut adalah dampak-dampak utama yang muncul akibat tantangan pengawasan tersebut adalah: 1. Paparan konten yang tidak sesuai usia seperti kekerasan, pornografi, dan normalisasi perilaku anak. Yang kedua, resiko keamanan siber dan cyberbullying yang dapat berjuang pada konsekuensi fatal. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental anak seperti gangguan tidur dan masalah postur dan nakal. Yang keempat, renggangnya hubungan orang tua dan anak seperti hilangnya kepercayaan dan konflik domestik. Yang kelima, distraksi digital atau publik. Orang tua sering terlalu asik dengan gawai mereka sendiri sehingga mengabaikan interaksi kualitas dengan anak. Hal ini dapat mengganggu ikatan emosional. Jenis pola asuh anak di era teknologi. Berikut rincian jenis pola asuh anak di era teknologi. Yang pertama, pola asuh permisif digital. Yang kedua, pola asuh otoriter digital. Yang ketiga, pola asuh pengabaian digital. Yang keempat, pola asuh otoritatif atau demokratis digital. Strategi pola asuh yang ideal untuk menghadapi tantangan teknologi saat ini. Untuk menyimbangkan teknologi dalam pola asuh, orang tua dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pendampingan aktif. Yang kedua, aturan screen time yang jelas pada gawai. Yang ketiga, anak di bawah 2 tahun sangat tidak disarankan bermain gawai. Yang keempat, di usia 2-5 tahun, anak dimaksimalkan 15 menit untuk menonton konten yang berkualitas. Yang kelima, menjadi role model. Waktu berikutnya kami berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Di sini kami buka hanya 3 penanya. Jadi baik untuk teman-teman yang bertanya. Baik, untuk Reza kami berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam mengasuh anak di era digital? Apa saja tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam mengasuh anak di era digital? Untuk penanya kedua, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Coba ulangi pertanyaan. Jelaskan bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Untuk penanya terakhir kami berikan waktu dan kesempatan kepada Tika. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman yang di depan dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan dampak-dampak aspek kognitif pada anak usia dini. Jelaskan dampak-dampak aspek kognitif
pada anak usia dini. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kepada teman yang membacakan jawabannya, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reza yang diberi pertanyaan, apa saja tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam mengasuh anak di era digital? Jawab, tantangan utama meliputi 1. Sulit mengontrol penggunaan gadget. 2. Paparan konten negatif. 3. Kecanduan teknologi. 4. Berkurangnya interaksi langsung antara orang tua dan anak. Bagaimana, Reza? Waktu berikutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Para teman yang membacakan jawaban, waktu dan kesempatan. Jadi baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Palu dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Yang pertama, gadget bisa memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan dan kreativitas. Yang kedua, tapi juga bisa berdampak negatif seperti pertama, gangguan fokus. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan sosial jika digunakan berlebihan. Bagaimana kalau kelas? Waktu berikutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3. Para teman yang menjawab, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tika dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan dampak aspek kognitif pada anak usia dini. Dampak terhadap perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positifnya. Dampak positif, jika terkontrol, meningkatkan pengetahuan, aplikasi edukatif, membantu anak mengenal huruf, angka, dan warna. Yang kedua, melatih problem solving, memainkan game edukatif, bisa melatih logika dan perkembangan berpikir. Yang ketiga, stimulasi visual dan audio. Video interaksi dapat membantu bahasa anak. Contohnya, anak menonton video belajar alfabet dengan dampingan orang tua. Anak lebih dapat mengenal huruf. Dampak negatifnya jika berlebihan, menurunnya konsentrasi, anak kurang berinteraksi, ketergantungan, dan anak lebih ketergantungan ke handphone. Contohnya, anak yang bermain HP secara berlebihan cenderung sulit fokus saat belajar jika di kelas dan cepat bosan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kita kelas dan jawaban? Baik, untuk sesi makanan materi dan tanya jawab kami tutup. Sekarang sesi ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulannya, tantangan pola asuh di era teknologi bukanlah tentang melarang total, membebaskan tanpa batas, melainkan tentang menemukan titik keseimbangan dalam digital parenting. Digital parenting yang sukses adalah ketika orang tua berhasil membekali anak dengan kesadaran diri dan etika. Dengan begitu, saat anak berasa di dunia digital tanpa pengawasan sekalipun, mereka memiliki kecerdasan dan moralitas untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekian pemaparan materi kami hari ini, kami tutup. Terima kasih.